Kawan-kawan, ini adalah sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Didik Farhan Ali Syahdi, terkait dengan talkshow peningkatan indeks literasi masyarakat Kota Cilegon. Mari kita dengarkan bersama-sama sambutan beliau bagaimana menanggapi tentang talkshow peningkatan indeks literasi masyarakat Kota Cilegon. Dan ini dia liputannya untuk kawan-kawan semua. Cak Lontong itu ngomong, Pak. Ketika istrinya kan insinyur, Pak, alumni ITS. Cak Lontong, istrinya sekarang kerja di mana? Istri saya sekarang jadi jaksa. Nah, kenapa? Karena kerjanya di rumah nuntut dulu, Pak. Artinya orang tahunya jaksa itu menuntut aja, Pak. Sampai Cak Lontong begitu, istrinya jadi jaksa. Insinyur kok jadi jaksa, itu, Pak. Karena kerjanya nuntut dulu. Nah, Pak, harus izin punya Kejaksa Agung, Pak. Ribet, akhirnya nggak ada jaksa menulis di media itu, padahal pola pemikirannya bagus-bagus. Nah, di bawah jaksa agung ini, Pak, ketentuan jaksa menulis itu harus izin itu dihapus, Pak. Jaksa harus menulis, malah diganti, Pak. Nah, artinya supaya ya tadi, Pak, indeks literasi kita juga harus meningkat kan, Pak. Jaksa semua nulis, semua kan tidak harus anak-anak yang dihitung kan, Pak. Indeks itu kan nggak anak-anak aja kan, Pak. Nah, kemudian saya ingat, Pak, sekarang mall gede-gede atau pasar-pasar kayak yang besar kayak yang sudah tutup itu Matahari atau karena kalah dengan yang kecil-kecil, Pak. Indomaret, Alfamart yang kecil-kecil. Nah, ke depan pun, Pak, saya yakin perpustakaan itu harus menuju ke seperti bisnis seperti itu, Pak. Kecil tapi lengkap. Karena kalau harus ke perpustakaan besar, itu gaya hidup itu, Pak. Gaya hidup seperti itu. Sehingga adanya pojok baca yang banyak ini akan justru menambah tempat yang bisa dipakai untuk meningkatkan indeks literasi itu. Dan saya mohon kepada Pak Wali kalau bisa diawali dengan Budiana ini bagaimana program stunting itu disatukan dengan wisata literasi ini. Dengan misalnya, Pak, mohon maaf ini, baca buku bonus telur dan susu. Ini ide, Pak. Karena apa? Saya tadi sama ngomong, Pak Deputi juga, minat baca itu harus saat golden age itu ya sekitar 6 tahun 5 tahun itu harus digugah waktu kecil, itu gugah sebagai minat bacanya, karena literasi ini kan pintu masuknya baca dulu kan, Pak, baru menulis dan lain-lain. Nah, kalau sudah nggak ada minat, Pak, dikasih buku besar aja yang dicuekin, Pak. Nah, mendorong minat baca ini, misalnya Pemkot punya ide apa, punya anggaran apa, satukan, Pak. Sehingga Budiana akan tiap hari, Pak, akan menerima, kalau perlu dijemput, Bu, pakai mobil kelinci itu loh, bikin odong-odong itu, dijemput, dikasih bonus susu dan telur, baca satu buku, satu paket. Nah, itu hanya menggugah, Pak, trigger. Sehingga ada pepatah, dipaksa, terpaksa, baru terbiasa. Itu prosesnya, Pak. Anak-anak kita itu harus dipaksa dulu, diiming-imingi dulu, Pak. Nah, itu kan jadi satu stunting tadi, Pak. Nah, itu ide kami, Pak. Nanti saya pulang dari sini, kejari yang sebanten, saya suruh belajar ke Budiana lah, tepuk tangan dulu lah. Bagaimana ide-ide Budiana ini yang nggak pernah kering terus. Jadi kami sebagai pimpinan Kejaksaan Tinggi Banten sangat mendukung dan akan melaporkan Bapak Kejaksa Agung. Ini loh, kejaksaan itu sudah berubah warna, tidak hanya kita sama dengan Pak Tentara dulu juga. Sama, Pak, dulu dipikir perang terus. Program-programnya kemarin saya lihat Manunggal Air. Itu harus mulai, memang kita harus seperti itu. Polisi pun sama. Nah, kejaksaan sekarang udah mulai, Pak, dan ini
pertama kali se Indonesia, saya yakin Cilegon lah minimal memulai, dan nanti indeksnya, pada Pak, indeksnya di Cilegon literasinya udah tinggi termasuk Pak ya, di atas nasional Pak ya, di atas nasional Pak, tepuk tangan Pak Andi, karena wali kotanya ahli marketing Pak. Orang marketing itu katanya semua tahu Pak, katanya, yang tidak tahu hanya dua Pak ya, tidak tahu diri sama tidak tahu malu. Ya itu Pak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama dukungan teman-teman semua, Pak Hadi juga, terselenggaranya acara ini. Minimal kita bisa sampaikan se-Indonesia Pak, bahwa kejaksaan ada wisata literasi itu munculnya dari ujung paling barat Pulau Jawa, Cilegon, gitu. Ini insya Allah akan diikuti Pak, yang hal-hal yang baik ini untuk ditularkan. Mungkin itu aja. Sekali lagi mohon dukungannya. Ini semua OPD diundang di sini, itu saya terima kasih Pak. Siapa tuh Bapak punya program-program stunting, gabung aja situ Pak. Program apa lagi, misalnya peternakan. Nah, ada peternakan sini, program supaya mendorong anak-anak itu mau baca, itu memang harus dibujui dulu. Saya ingat anak saya, ini satu menit aja Pak, anak saya terakhir yang ketiga itu hobi bacanya juga luar biasa, karena dulu saya game Pak. Sekarang anak saya yang ketiga ini sempat kuliah di Fakultas Hukum UI, baru ospek, tapi dapat beasiswa LPDP S1 pertama, angkatan pertama di U of T Kanada Pak, karena dia dari bacanya Pak. Kalah Pak, saya kalau namanya kalau kita udah masuk apa itu yang buku-buku itu apa namanya, jual buku, Gramedia kan minimal satu harus 3 juta 4 juta Pak. Ngambil buku semua dia Pak. Karena saya kecil, saya dulu campaign dia kelas 1 SD Pak, saya belikan laptop, akhirnya itu sudah di atas 7,5 Pak tiba-tiba. Nah inilah, karena ini penting Pak, saya juga mendorong anak saya seperti itu. Dulu saya pancing, saya beli majalah Tempo apa, saya bedakan itu. Kelas SD itu udah baca Tempo ya. Nah, caranya gimana? Nah, itu dipancing dulu saya gitu. Baca. Saya kasih uang jajan gitu Pak. Baca, saya kasih uang jajan. Sambil baca dia tertarik. Maka saya bilang, anak-anak itu harus dibujuk dulu. Contohnya anak saya sendiri saya itu sekarang sehari buku apapun dilalap Pak. Nah itu karena dari awal pas golden age-nya itu kita dorong, dia akan tumbuh, akan nyari sendiri. Tapi kebalikannya, kalau sudah nggak ada minat baca, mau kasih fasilitas apapun, buku apapun nggak dibaca Pak.